Jadi waktu itu kan masih keadaan jam 8 malam ya. Baker udah nggak ada dong, udah nggak ada siapapun tuh di belakang. Cuman memang lampunya ada satu yang masih nyala. Tiba-tiba ada nih customer datang, Mbak saya pengen yang baru dong rotinya. Gue bilang udah nggak ada ibu, kita udah nggak ada yang baru lagi, cuman ada yang di depan aja, gue gituin kan. Lah itu kakaknya lagi bikin roti gitu. Gue langsung, ya jangan-jangan si cewek ini lagi kan. Oke, video kali ini disponsori oleh Teguk. Jadi gue mau info dulu nih, kalau Teguk baru ngeluarin series baru. Namanya Coconut Series, ada 3 rasa. Yang pertama, Taro Coconut. Yang kedua, Milk Lychee Coconut. Dan yang paling gue suka, itu adalah Milk Coconut. Jadi langsung aja, pesan lewat aplikasi ojek online buat nemenin kalian nonton podcast malam ini. Atau nanti abis selesai podcast, kalian bisa datang ke outlet Teguk terdekat dari rumah kalian. Langsung meluncur. Oke, langsung aja di sebelah gue udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika ia bekerja di salah satu perkantoran yang ada di pusat kota Jakarta. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada di sebelah gue, Sherly. Sherly, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, itu udah lama gak ketemu ya? Iya. Udah hampir setahun kali ya video lu sebelumnya naik Lentera Malam ya? Betul. Iya, dan kali ini lu mau cerita tentang pengalaman mistis lu di salah satu perkantoran. Betul. Ini lu kerja di bagian apa nih di situ, Sher? Gue kerja sebagai di bagian bakery. Bakery. Pembuatan kue ya? Iya, jadi toko gue itu ada di dalam kantor itu. Perkantoran ini maksudnya perkantoran yang gede, ruko-ruko atau gimana nih? Kantornya gede. Bangunan besar gitu? Iya, bangunan besar. Oke, berarti bukan ruko-ruko perkantoran ya? Bukan. Iya. Dan di sana lu kerja berapa lama, Sher? Itu baru bang, ya kurang lebih 5 bulan 6 bulanan lah. 5 bulan 6 bulan? Iya. Yang lalu apa kerja 5 bulan 6 bulan nih lu? Apanya? Kerja di sananya? Iya, baru tahun ini, dan itu kejadian itu baru 6 bulan yang lalu lah. Dan sekarang masih kerja di situ. Oh, sekarang masih kerja di situ? Masih kerja, tapi udah pindah outlet. Oke. Tapi aman ya kita ceritain di sini ya? Aman. Iya. Yang penting tidak menyebut merek. Oke, siap. Oke, jadi buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Sherly, simak podcast ini sampai habis, jangan ada yang di-skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu, gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Sherly yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id, dan nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Dan satu lagi, jangan lupa juga mampir ke Spotify-nya Lentera Malam, karena di sana kita punya konten-konten eksklusif yang cuma ada di Spotify, nggak kita upload di YouTube-nya Lentera Malam. Di sana banyak narasumber-narasumber yang epic-epic yang nggak ada di YouTube-nya Lentera Malam. Jadi, abis nonton podcast ini, meluncur ke Spotify-nya Lentera Malam. Oke, Sher, udah siap nih buat cerita malam ini? Boleh. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Oke, Sher, boleh diceritain dari awal nih kisah mistis yang lu alamin gimana nih? Iya, jadi 6 bulan yang lalu itu gue ngelamar kan di sebuah perusahaan, ya toko bakery itulah gitu. Itu sebelumnya temen gue bilang, gue udah dapet tempat nih, kalau gue bakal ditempatin di tempat ini gitu. Di tempatnya itu di dalam perusahaan kayak kantor gitu, perkantoran. Nah, temen gue bilang, Sher, gue pernah kerja di situ. Oh gitu, terus kenapa gitu? Di situ itu ada sosok yang selalu ganggu, hati-hati katanya. Baru masuk udah di-warning iya, ya? Kata gue, aduh beneran nih, iya, lo pokoknya harus hati-hati dah, kata gitu. Ya karena gue udah diterima, terus ditempatinnya di situ juga, ya mau gimana lagi kan. Ya udah gue jalanin dulu dah tuh. Pertama gue masuk, ya biasa aja sih bang, gak kenapa-napa. Selama 1,5 bulan, gue udah kerja di situ tuh nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa. Karena pada saat itu memang gue itu ditempatkan di hari pagi terus, morning shift. Jadi setiap hari itu pagi terus selama 1,5 bulan. Karena mungkin karena baru, jadi gue harus tahu dulu nih kerjaan pagi itu seperti apa gitu. Dan kejadian-kejadian yang baru gue alamin itu di saat gue ngenalin channel gue bang. Karena awal-awal gue belum berani bilang, karena masih belum pada kenal banget gitu sama anak-anaknya.
Pas sebulan setengah itu, gue coba bilang sama teman-teman gue, subscribe dong channel gue gitu, subscribe gitu. Emang channel apaan? Tanya horor, gue gituin kan. Nah, ada salah satu nih teman gue bilang, Kak, emang lu bisa ngeliat hantu? Atau gitu. Bisa, gue bisa ngeliat hantu gitu. Berarti lu bisa dong ngeliat hantu di sini. Aduh, kata gue, hantu di sini? Iya kak, gue sering banget ngeliat gitu. Itu temen gue namanya Egi, cewek. Lah, emang beneran ada? Ada kak, katanya. Gue di sini udah 4 tahun dan selalu sering banget gue digangguin. Awalnya gue nggak percaya bang, karena 1 bulan setengah itu gue nggak ada gangguan sama sekali. Aman-aman aja. Aman-aman aja di situ. Ya mungkin karena masuk pagi kali ya. Jadi karena nggak ada apa-apa lah, gue ngerasanya nggak ada apa-apa. Nah, dari situ mulai dah tuh kita ceritanya soal hantu terus, soal horor terus. Karena dia itu baru pertama kali cerita sama gue. Dia cerita sama yang lain pun mereka ketakutan. Kayak udah deh jangan cerita-cerita lagi gitu. Kalau sama gue tanggepin bang. Ya nggak, kata gue, bener coba dong ceritain. Kayak gimana sih sosoknya katanya. Jadi si Egi ini pernah ngeliat sosoknya nenek-nenek sama perempuan gitu di toko itu. Jadi kan gue tokonya toko bakery kan. Di situ tuh ada baker yang khusus untuk bikin roti. Terus gue juga staff yang buat kasir atau buat apa gitu. Jadi dia itu pernah ngeliat, katanya pas dia lagi closingan, dia ngeliat ada cewek di baker, di kitchennya. Padahal saat itu nggak ada 1 orang pun, kecuali dia sama atasan. Karena kalau di tempat gue itu, pekerjaan gue itu, siang hari itu, morning shift itu kurang lebih ada 9 orang. Cukup ramai ya? Ya. Terus kalau misalkan closing kita cuma 2 orang. Closing 2 orang? 2 orang. Jadi staff sama atasan. Cuma 2 orang itu. Jadi atasan pun cewek. Jadi semuanya cewek kan. Dan dia sering ngeliat, katanya gitu. Memang si Egi ini orangnya sensitif bang. Jadi bukan di situ aja yang sering dia lihat. Bahkan ketika dia pulang pun, dia sering diliatin sama sosok-sosok yang ada di jalanan. Dia sering ngeliat genderuwo katanya gitu. Terus cewek-cewek yang berterbangan katanya gitu. Dan dia baru ngerasa aman tuh baru cerita sama gua. Kata gua, ya udah lu jangan terlalu terfokus sama itu, lu fokus sama kerjaan aja. Karena kan suges juga ya bang ya. Iya. Nah, seminggu kemudian barulah gue dapet closingan. Berdua nih sama manajer gue yang cewek. Gue udah mulai deg-degan sih sebenarnya, karena baru pertama kali nih gue closingan. Itu gue baru inget itu hari Senin kalau nggak hari Selasa gitu. Kalau kantor kan kalau misalkan siang doang ya bang, ramenya siang sama sore pas mereka jam pulang kerja. Kalau udah malam tuh udah mulai sepi gitu, apalagi hari-hari biasa. Weekend pun apalagi, weekend udah bener-bener sepi banget. Jadi waktu itu gue closingan kan berdua. Nah, itu kalau misalkan closingan itu pasti gue buang sampah nih, karena nggak ada yang ngambil. Jadi gue sebutin tokonya itu, ini toko gua, depannya juga toko roti, seberangnya toko roti, seberangnya lagi minuman. Jadi di seberang toko gue itu lorong. Lorong banget gitu. Nah, lorongnya itu arah ke security. Jadi untuk keluar. Nah, di depannya gue juga ada beberapa tenan, tetap tenannya roti-roti juga. Lurus itu barulah tempat pembuangan sampah. Lorong juga bang. Nah, gue sekitar jam 10:30. Karena pertama kali gue closingan, jadi masih agak bingung gitu. Gue buang sampah itu lumayan banyak bang sampahnya. Kata gue mau minta tolong sama manajer gue buat temenin, gak enak. Karena dia lagi report ini kan, penjualan. Gue berusaha untuk sendiri buang sampah itu. Gue jalan, buka pintu, itu udah lorongnya tapi kayak labirin bang. Jadi lorong itu untuk pembuangan sampah itu banyak banget belokan sama banyak banget pintu. Untung gue gak kesasar bang pada saat itu. Jadi pas gue buka itu pintu, gue dorong nih sampah, plastik sampah, ada 2 plastik sampah. Gue dorong, itu berat banget. Itu kan berbelok-belok ya bang ya. Pas belokan yang pertama gue ngeliat ada sosok anak kecil. Lah itu bayangin bang, malam-malam ada sosok anak kecil, kayaknya nggak mungkin banget gitu kan. Nggak pas banget tempatnya ya? Iya, dan itu dia lagi jongkok nunduk, tapi tangannya itu sambil gini-gini loh bang. Sambil kayak mainan angka atau apa gitu, nulis-nulis tapi pakai tangan gitu. Gini nulis-nulis, kata gue, wah itu apaan ya? Gue udah mulai nggak enak nih. Kata gue itu kayaknya bukan manusia nih.
Karena nggak mungkin manusia, anak kecil ada di lorong pembuangan sampah kayak gini kan. Iya. Gue mau balik lagi tapi kerjaan gue ini harus dibuang gitu kan. Ya, akhirnya gue beranikan diri lah untuk ngelewatin si anak kecil ini. Waduh. Itu jantung gue bener-bener deg-degan parah bang. Kata gue Iya. astagfirullahaladzim, ini beneran anak kecil atau apa gitu kan. Dia masih gini bang, masih gini. Ketika lo lewatin dia. Iya masih gini. Gue ngeliat telunjuknya bang, gini, darah bang. Wah. Jadi ininya tuh kayak apa namanya ya, kayak kepotong gitu. Iya. Potong terus dia cuma gini-gini. Itu darah bang. Gue langsung lari sambil bawa itu sampah. Kan sebelum masuk ke tempat sampahnya itu kan ada pintu. Gue langsung buka itu pintu, di situ baru ada security. Gue mulai ngos-ngosan di situ. Kata security-nya, Mbak kenapa? Nanti aja Pak ceritanya, saya buang sampah dulu gitu. Setelah buang sampah, barulah gue tanya nih sama security-nya, Pak, itu di dalam ada anak kecil siapa? Anak kecil dari mana Mbak? Ini udah malam, nggak mungkin ada anak kecil. Beneran Pak ada, gituin. Nah, security-nya tuh keluar, buka pintu, diliatin dah tuh lorong itu. Karena kan lorongnya bener-bener lurus, tapi redup gitu bang. Redup tuh nggak ada siapa-siapa. Nggak tahu itu anak kecil kemana. Tapi bener-bener gue ngelihat jelas itu ada anak kecil. Lebih ngeri lagi kalau pas security lihat ada anak kecil Ada masih anak di situ. kecilnya masih. Untungnya nggak ada ya. Untungnya nggak ada. Iya. Tapi security-nya ternyata udah tahu. Jadi memang bukan gue doang katanya yang sering lihat si sosok anak kecil itu. Ada beberapa tenan yang pernah ngelihat juga. Wah, gitu. Dan bilang ke security itu. Iya, jadi security-nya kayak udah nggak heran gitu. Nah, gue ngelewatin lorong itu lagi dong untuk keluar ya kan. Gue udah deg-degan nih, semoga nggak ada si anak kecilnya itu. Pas gue mau belok lagi, ada lagi bang anak kecilnya. Anjir. Tapi dia nggak lagi jongkok, dia diri belok kanan langsung nembus tembok. Berarti bukan orang. Iya. Gue di situ nggak bisa jalan, kaki gue gemeteran. Bener-bener gemeteran banget karena yang namanya ngelihat sosok kayak gitu, siapa yang nggak takut ya bang ya? Gue gemeteran. Untungnya ada tenan lain yang masuk. Jadi yang mereka tuh mau buang sampah juga gitu. Kan masih ada beberapa tenan kan di situ. Di situ masuk katanya kan, Mbak kenapa gitu. Gue dianterin sama tenan itu. Karena muka gue tuh katanya udah pucat banget di situ. Gue datang kan ke toko gue, manajer gue cuma lihat, kenapa Sir? Nggak apa-apa Bu, minta air minum aja Bu. Baru dikasih air minum, barulah gue langsung pada pulang dari situ. Gue nggak cerita sama sekali sama manajer gue, karena dia lebih takut dari gue. Bener-bener takutnya tuh, aduh, kalau udah cerita tentang hantu, Sir udah jangan, gue penakut gitu. Itu baru pertama kali gue diliatin sama sosok anak kecil itu. Gue kira nggak bakal diliatin lagi bang, ternyata masih aja diliatin. Jadi waktu itu ada kejadian, itu gue masih closingannya itu sekitar jam 10, karena kan closingan jam 10 lewat 15. Itu keadaan lagi sepi banget bang, nggak ada customer, nggak ada orang, cuma ada orang pakai security doang. Adalah ibu-ibu datang, dia pakai baju merah dress. Karena kan di kantor itu memang orang-orangnya tuh kayak mewah-mewah gitu loh, penampilannya kayak wow gitu. Dia datang, dia beli roti, kata gue, Miss boleh dipercepat karena kita mau closingan, gue gituin kan. Karena memang udah bener-bener mau closingan bang. Dia pilih-pilih roti, akhirnya dikasihlah ke gue rotinya. Kata gue sekian, kata gue gitu kan. Nah gue bungkus, gue taruh lah di sebelahnya tuh rotinya. Nah dia main keluar aja bang, gue nggak ngeh itu roti ketinggalan. Jadi dia keluar ngelewatin lorong yang mau ke arah security yang mau keluar. Kata gue, lah ini missnya kok nggak dibawa nih rotinya. Gue kejar bang, ketemulah sama security. Jadi setiap orang itu ngelewatin lorong itu nggak ada pintu lain selain ke security itu. Pasti ngelewatin security itu. Iya, udah gitu tenan-tenannya udah pada loring doornya tuh udah pada tutup. Pas gue tanya, Pak, lihat ibu-ibu nggak yang pakai baju merah? Lah, nggak ada mbak, atau gitu. Ih, tadi ngelewatin sini pak, ini rotinya ketinggalan gitu. Nggak ada mbak, di sini nggak ada satupun orang yang lewat.
Padahal beberapa detik doang itu ya. Iya, ya ampun bang, nggak ada kali 5 menit atau 3 menit nggak ada. Itu dia beli, tapi emang anehnya itu dia beli nggak ngomong sepatah kata pun bang. Dia cuma datang ngambil roti, dikasih ke gua rotinya. Dibayar tuh sama dia kan. Setelah itu udah. Dan memang mukanya emang agak pucet. Waduh. Gue sih nggak terlalu jelas ke mukanya ya kan. Karena gue juga lagi fokus preparean. Cuman yang anehnya itu dia pakai baju dress, mukanya agak pucat gitu, dan dia nggak ngomong sepatah kata pun. Pakai baju dress di tempat itu agak jomplang ya. Sedangkan yang gue tahu ya kan, kalau perkantoran itu tuh jam 9 tuh udah mulai sepi gitu. Dan biasanya pun pakai baju kantor kalau orang kantor situ ya. Iya, kalau misalkan hari weekend mungkin adalah yang beberapa yang pakai baju dress atau pakai apa gitu. Tapi pas malam itu bener-bener sepi banget, nggak ada orang satupun, bahkan tenan-tenan lain tuh pada ngeluh juga gitu, kok sepi banget hari ini gitu. Dan itu ceweknya tuh ya umuran 35-an lah, 35-36 gitu. Belum terlalu tua ya. Belum terlalu tua. Dia pakai dress warna merah gitu, dan dia ngelewatin lorong itu bang. Nggak mungkin nggak ada gitu. Gue sampai nyari, Pak beneran tadi ada ibu-ibu, gue gituin. Nggak ada mbak tuh. Akhirnya gue ngomong dong sama manajer gue, Bu coba dong lihat CCTV. Penasaran. Katanya emang ada apaan? Udah cek CCTV aja 10 menit yang lalu gitu. Nggak ada bang. Gue ngelayanin kayak orang gila. Wah anjir. Di CCTV nggak ada orang. Aneh nggak? Iya. Jadi lu kayak ngelayanin ya nggak ada orang gitu. Nggak ada. Kayak orang gila ngomong sendiri aja gitu. gitu. Dan kalau misalkan kalian ngebayangin roti-rotinya kan pasti kalau kelihatan terbang, itu enggak. Ternyata itu udah ada rotinya di situ. Nggak terbang, nggak abad, tiba-tiba ada roti aja di situ. Iya. Wah anjir. Kalau misalkan gue share CCTV itu kelihatan banget logonya bang, jadi gue kan takut ya. Iya. Kalau misalkan gue share gitu. Demi keamanan lu juga ya. Iya. Karena lu masih kerja di situ. Betul, gitu. Iya. Tapi itu manajer gue sampai yang lihat juga nggak ada orang sama sekali. Dan gue tuh kayak orang bego katanya ngasih ini gitu. Bahkan gue lari-lari pun orang itu bener-bener nggak ada, sosok itu nggak ada. Pucet lagi mukanya. Pucet, bener-bener pucet. Gimana sih kayak kayak orang sakit mungkin. Iya, kayak orang sakit gitu. Iya. Tapi gue nggak terfokus sama itu gitu. Maksudnya kan gue juga lagi preparean juga kan. Iya. Tapi lu sempat ngecek duitnya nggak? Hilang sih bang, nggak ada. Nggak ada, dia nggak ngasih apa-apa. Di situ cuman gue tuh cuma kayak rapi-rapi, begini-begini kayak orang nggak waras gitu. Iya. Kata manajer gue, lo ngapain sih begitu? Bu tadi ada orang bu, beli bu gitu. Padahal ingat banget lu nerima duitnya. Iya, nggak ada duitnya. Nggak ada. Berarti duit nggak ada, barang pun tetap ada di situ ada, ya. Ada tapi rotinya tuh ada gitu. Kalau ke bawah terminus jadinya. Makanya bahaya juga ya kan gitu. Itu gue mulai kayak aduh kayaknya nggak beres nih kan. Nah pas gue pulang gue ceritalah nih sama suami gue kan. Kata gue kok gue diganggu terus gitu. Bahkan sampai sosoknya tuh bener-bener sosoknya tuh sampai ngewujudin diri sebagai manusia gitu kan. Kan gue juga jadi bingung ya, ini manusia apa bukan nih? Setiap ada orang yang mau beli, ini manusia apa bukan nih ya kan? Jadi ada was-was juga. Terus ya udah kamu baca-baca aja katanya. Pokoknya setiap kerja baca-baca, terus permisi gitu kan gitu. Terus gue lakuin dah tuh beberapa kali, gue baca-baca apa yang gue bisa, gue inget terus gitu kan. Itu mulai reda lah bang, nggak ada kayak yang macam-macam lagi. Sampai pada akhirnya ada lagi kejadian yang lebih parah lagi. Jadi kan kalau misalkan malam itu jam 10 itu ruangan bakery itu udah dimatiin lampunya. Kita juga udah closingan kan. Nah pada saat itu gue kan berdua terus nih kalau closingan kan. Gue lagi di kasir bang, lagi hitung uang. Nah tiba-tiba pas gue lagi ngitung uang tuh di belakang ada yang kayak lagi ketok-ketok ini kan bang. Jadi kalau bikin roti kan ada tempat untuk buat digetok-getok gitu. Apa ya namanya gue lupa dah tuh. Sama gue lebih nggak tahu lagi gue. Pokoknya setiap roti itu ada alat untuk kayak diancur-ancurin gitu. Pokoknya alat itulah ya. Iya. Kedengeran bang. Kata gue, lah kok di belakang kok rame banget, kata gue gitu. Sedangkan itu udah nggak ada siapa-siapa. Iya, karena tinggal berdua doang. Tinggal gue berdua. Atasan gue lagi di office, lagi ngerjain tugas kan. Gue nengok ke belakang kan kaca nih, itu nggak ada siapa-siapa. Jadi ruangannya itu ini tempat gue kerja untuk kasir,
disekat pakai kaca, di belakangnya itu baker. Jadi luar pun bisa ngelihat ke belakang gitu bang. Nah gue penasaran nih bang, kata gue nih siapa nih yang lagi ngerjain kayak lagi bikin roti gitu. Pas gue nengok ke belakang kan kaca nih masih kelihatan gelap kan di belakang. Itu ada cewek, dia lagi kayak bikin roti bang. Itu beneran. Itu dia cewek tapi rambutnya terurai gitu, pakai baju putih. Dia lagi gini-gini roti bang. Jadi lagi bikin adonan roti. Bayangin sampai merinding. Gue sampai nggak bisa ngomong karena kaku gitu bang. Bibir gue kaku. Kata gue itu apa gitu, dalam hati itu apa gitu. Lagi gini nih, kan kalau roti kan biasanya digulung-gulung gitu kan. Dia lagi begini nih, terus getok digulung-gulung lagi. Jadi dia itu ngikutin setiap langkah pembuatan roti orang-orang baker. Dia kayak meniru keseharian para pekerja di situ ya. Iya, dan kelihatan ada rotinya bang, ada adonannya. Gue langsung ke office, gue pegang tangan manajer gue, bu ayo kita pulang. Gue nggak berani ke dalam. Terus ceritain nggak ke manajer lo? Enggak. Karena kalau gue ceritain dia pasti nangis karena penakut banget manajer gue. Bener-bener penakut banget gitu. Untungnya tuh dia nggak bisa ngeliat gitu bang, hal-hal kayak gitu. Cuman gue sama Egi tuh yang bisa ngerasain gitu. Kata gue kok begini amat ya, kata gue kerja di sini kayak setiap malam tuh ada aja kejadian gitu. Bahkan customer pun diliatin bang. Customer? Gimana tuh kejadiannya tuh? Jadi waktu itu kan masih keadaan jam 8 malam ya. Baker udah nggak ada dong, udah nggak ada siapapun tuh di belakang. Cuman memang lampunya ada satu yang masih nyala. Jadi di belakang itu ada 3 lampu, yang satu masih nyala, jadi masih kelihatan gitu. Gue lagi ngasirin tuh, itu udah hampir sepi. Tiba-tiba ada nih customer datang, Mbak, saya pengen yang baru dong rotinya. Gue bilang, udah nggak ada ibu, kita udah nggak ada yang baru lagi, cuman ada yang di depan aja, gue gituin kan. Lah itu kakaknya lagi bikin roti, kata gitu. Kata gue, roti apa ibu? Soalnya kita nggak pembuatan lagi gitu. Pembuatannya cuman hanya ada di pagi hari, gue gituin. Mbak bohong ya, itu di belakang Mbak siapa yang lagi bikin roti? Gue langsung, ya jangan-jangan si cewek ini lagi kan. Karena kan yang pertama gue lihat kan si cewek yang lagi bikin roti kan. Kata gue nggak ada ibu, nggak ada. Mbak itu di belakang Mbak, katanya. Gue penasaran bang, gue nengok ke belakang, ternyata dia lagi diri tapi ngebelakangin gua. Dan ini kan table untuk pembuatan roti. Di sampingnya itu open. Dia ngadap ke open. Nah pantulan di opennya itu kelihatan bang mukanya. Muka sosoknya kelihatan. Gimana tuh Sir? Ya Allah bang, astagfirullahaladzim. Itu mukanya hancur bang. Cewek mukanya hancur. Dan itu kayak aduh borokan gitu loh. Karena kan masih ada lampu satu yang nyala bang ya. Sama remang-remang gitu ya. Iya, remang-remang. Dan itu pantulan dari kaca opennya itu kelihatan gitu. Sumpah itu gue sampai, tapi ibunya ngeliat itu baker. Oh, dia ngeliat seperti pegawai biasa. Iya. Lagi bikin roti katanya. Terus reaksi gimana tuh pas kayak gitu tuh? Kata gue, oh iya ibu, gue gituin aja udah. Karena gue nggak mau memperpanjang gitu loh bang. Iya. Sumpah itu sampai customer sampai diliatin gitu. Akhirnya jadi beli nggak tuh ibu-ibunya? Jadi beli, untungnya jadi. Iya, yang di depan. Kata gue, oh iya ibu itu lagi preparean, gue gituin aja. Karena gue bingung ngejelasinnya gimana dong, ya kan? Gak mungkin doang itu hantu ibu, gak mungkin. Iya. Itu bener-bener kejadian yang gue nggak habis pikir gitu. Kok ada sosok yang pengen ikutan bikin roti gitu? Setan bikin roti. Iya, dan itu beneran ada gitu. Iya. Yang anehnya tuh bang, yang ngelihat itu ternyata bukan cuma gue. Sosok ini? Tapi si Egi juga ngelihat, temen gue itu. Si Egi ngeliat sosok ini juga? Iya, jadi pas dia closingan, dia ngelihat katanya tiba-tiba opennya itu nyala sendiri. Nyala sendiri. Terus Egi langsung ke dalam dong untuk ngecek. Karena kan takutnya kalau misalkan dia udah pulang, open masih nyala kan bahaya juga kan. Kebakaran ya? Iya, dia ke dalam, opennya mati. Tapi pas dia keluar lagi, di dalam kasir, kan kelihatan nih
karena kaca doang kan, opennya hidup lagi. Nah dia diliatin nih sama dia nih, apakah koslet atau apa gitu kan, ternyata sosok lewat, sosok yang itu, tapi dia bukan kayak cewek tapi nenek-nenek bungkuk begini lewat. Wajir. Dia sampai sakit 2 hari Setelah kejadian itu? Iya. Sawan gitu ya berarti ya? Sawan, bener. Kayak belum bisa nerima mungkin. Dia ngelihat sosok yang kayak gitu. Saking syoknya ya? Saking syoknya. Karena bagi dia tuh kayak serem banget katanya nenek-neneknya itu. Kata gue, ini nenek-nenek berarti ada 2 sosok. Kata gue gitu kan. Nenek-nenek satu sama si cewek itu satu. Nah karena gue saking kepikirannya nih bang sama sosok ini, karena saking mengganggunya gue gitu kan, setiap malam gitu. Bahkan itu yang namanya di belakang itu keran itu pasti ada yang ngidupin sendiri. Nah pernah bang gue sampai kecelakaan di situ bang. Gimana tuh kecelakaan? Jadi waktu closingan itu kan gue pasti bersih-bersih kayak alat-alat gue cuci-cuci itu pasti di belakang bang. Itu gue inget banget kerannya itu masih keadaan dingin. Kan ada yang panas ada yang dingin. Pas gue tinggal ngambil alat-alat yang mau gue cuci lagi, pas gue pegang itu air panas mendidih. Wah, kayak mencelakakan gitu berarti. Betul. Ih kata gue astagfirullahaladzim, sampai merah banget tangan gue. Dari situ kata gue, ya Allah ini mah bener-bener udah apa ya, udah mau bertindak kayak menyerang fisik lah ya. Gue langsung bilang kan sama suami gue, kata gue ya ini kayaknya bener-bener ngeganggu banget dah. Akhirnya dia minta tolong sama Pak Ustadz, kayak gue dijagain lah gitu. Ternyata gue mulai sakit bang dari situ. Dari pas tangan gue merah itu gue sakit, karena kan gue saking refleksnya, karena panas banget bang kayak mendidih gitu kan, gue refleks, gue jatuh kan di situ. Terus gue pulang keadaan gue mulai memburuk, kayak mulai mungkin kalau suges ya bang ya, suges udah berpikiran yang aneh-aneh, bikin gue ngedon, akhirnya gue sakit di situ. Tangan gue udah mulai reda, di situ gue mulai gatal-gatal bang. Gatal-gatalnya itu kayak alergi bukan, karena gue ya alhamdulillah gitu nggak ada alergi makanan apapun. Itu bener-bener gatal bang, gatal segatal-gatalnya. Gue ke dokter dong, katanya wah ini mah alergi, gitu kata dokternya kan. Ditambah gue panas banget, kepala gue sakit, punduk gue tuh kayak berat banget. Gue kan sering kesurupan ya bang ya, jadi gue tahu nih ada yang nempel atau enggak. Kata gue wah ini kayaknya ada yang nempelin dan nih, kata gue nggak mungkin nih gue sampai segininya banget gitu sakit cuman gara-gara alergi doang gitu. Nah gue cek nih badan gue kan, di paha gue bang ada kayak bekas tangan 5 dan itu gede. Itu kalau misalkan gue pengen nunjukin karena paha ya bang ya, jadi aurat gitu ya bang ya. Di paha gue itu 5 jari. Warnanya apa tuh bekasnya? Biru gimana sih? Biru lebam gitu ya? Iya, tapi berbentuk tangan gitu. Itu hilangnya sampai 2 minggu. 2 minggu baru hilang? 2 minggu baru hilang. Tapi ada rasa sakit nggak dari tanda itu? Nggak ada bang. Cuman 5 gitu, tangan 5 begini nih bang. Kata gue wah ini apaan gitu. Gue kira kan gue kecapean gitu. Tapi kok masa sih 5 jari kayak 5 tangan gitu kan. Kayak aneh gitu kan. Baru tuh pas 3 hari kemudian gue masih panas tuh badan gue kan, gue kesurupan. Gue di situ kesurupan, katanya gue gatel-gatel, badan gue sampai digaruk-garuk gitu. Pas kesurupannya itu gue garuk-garuk badan kata gitu. Nah ditanyalah tuh sama Pak Ustadznya kan, katanya kamu siapa dari mana kata gitu. Baru tuh di situ dia cerita tuh katanya kalau sosok itu di kerjaan gue, dari kerjaan gue. Sosok itu dari kerjaan? Iya, dicabut kan tuh sama Pak Ustadznya, dibalikin lagi. Nah setelah gue kesurupan baru tuh gue mendingan bang, rasa gatal tuh hilang dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Anehnya tuh pas setelah gue kesurupan itu yang namanya gatal-gatal kan biasanya suka merah-merah ya bang ya. Ini nggak ada bang, nggak ada merah-merahnya. Tapi gue panas. Gatal banget gitu. Gatal. Gimana sih, gatal kayak korengan gitu loh. Iya. Terus panasnya tuh panas tinggi gitu. Terus kata suami gue, kadang gue juga sering ngigo katanya pas dalam keadaan panas itu. Nah karena mungkin udah ke dokter juga udah, akhirnya kan pas banget kesurupan akhirnya manggil lah Pak Ustadz buat ngeluarin si sosok ini. 2 hari kemudian alhamdulillah gue sembuh bang. Tapi yang ada di paha gue itu masih ada. Bekas capnya masih ada sampai 2 minggu kemudian baru hilang. Kan aneh gitu kan.
Iya, iya, iya. Aneh. Nah pas gue udah masuk kerja, gue minta di rolling. Lu nggak mau malam Nggak lagi, nggak mau closingan? bukan, tapi gue minta di outlet lain gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi gue nggak mau lah di situ lagi, trauma. Karena ini udah main PC. Iya, iya. Jadi kalau misalkan dia cuma bisa ngelewat ataupun kita diliatin sama sosok itu, ya masih gue tahan gitu bang, meskipun gue juga takut. Tapi ini karena udah ke fisik gue juga kan, bikin gue sakit. Akhirnya gue untuk mintalah sama manajer gue untuk dipindahkan ke outlet lain. Tempat lain. Gitu. Iya. Dan sekarang udah di tempat outlet yang baru. Iya. Aman di situ? Enggak juga. Enggak juga. Waduh. Jadi buat kalian yang pengen share cerita lagi, DM ke Instagram Shirley aja. Buat datang di Lentera Malam. Iya betul. Aduh. Oke. Nah, Sher, ini kan gue rasa tempat kerja lu ini kan serem banget ya. Itu kenapa sih? Atau mungkin pas lagi lu kesurupan itu kan mungkin Pak Ustadz itu sempat berkomunikasi sama makhluknya itu, sempat dapat cerita nggak sih dari makhluk tersebut ke Pak Ustadz gitu? Iya, jadi pas gue kesurupan dalam keadaan sakit panas itu kan, si sosok itu si ustadznya kan nanya nih dari mana. Sempet tanya pas di situ. Tanya dari mana, katanya kenapa masuk ke tubuh ini, kata gitu. Dia bilang katanya dari kerjaan gua. Nah kata si Pak Ustadznya, kenapa kamu masuk, kata gitu. Pertama memang gue karena saking kepikirannya kan banyak gue ngeliat ini, gue ngeliat itu gitu, jadi banyak pikiran, akhirnya gue kebanyakan bengong, dia nempel lah di gua, kata gitu, kata si sosok ini. Nah udah gitu dia juga tahu katanya kalau gue tuh sering ngeliat dia, akhirnya dia deketin gua, terus bikin gua sakit. Sebenarnya dia suka, katanya gitu, suka karena badan gue tuh gampang untuk dirasukin, gitu kata dia kan. Dan dia juga katanya pengen cerita, katanya gitu. Nah, kenapa emang kamu, katanya, kenapa kamu sakit, kenapa bisa nyelakain, katanya, bukannya, dia tuh kan bilangnya suka, kenapa kamu nyelakain, katanya gitu. Ya? Katanya dia nggak sengaja, jadi ketika si sosok ini ada, gue ada, itu tabrakan katanya bang. Gue juga nggak ngerti sih gimana ceritanya, cuman kata dia itu, saya nggak sengaja sebenarnya masuk ke badannya dia awalnya karena tabrakan, jadi paha gue itu ternyata tangannya dia di paha gue itu yang bikin gue sakit kata gitu, karena mungkin saking energinya dia gede gitu kan masuk ke badan gue nya belum bisa nerima gitu. Terus dia bilang katanya, saya ini dulu wanita cantik katanya gitu, saya paling cantik katanya. Gimana sih kuntilanak yang lenjeh gitu kan. Dulu saya cantik, saya memakai banyak susuk katanya. Jadi dia itu dulunya sebelum ada kantor itu, di zaman dulunya itu, dia itu wanita cantik yang memakai banyak susuk bang, untuk menggoda para pria kata gitu. Jadi cewek, ya mohon maaf lah, cewek begituan lah gitu. Nah dia itu meninggalnya karena ketabrak dan belum sempat ngeluarin susuk-susuknya itu. Jadi masih gentayangan sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Bener-bener masih ada tuh sosok. Berarti dia dikuburkan dalam kondisi susuk masih banyak di tubuhnya. Iya, makanya kenapa dia itu kayak koreng-korengan gitu, dan dia selalu gatal. Itu mungkin karena perbuatan dia di masa hidupnya itu. Terlalu banyak susuk yang dia pakai sampai dia meninggal kan. Kalau itu kan nggak boleh sebenarnya bang ya. Ketika kita memakai sesuatu benda yang ya contohnya susuk itu kan harus dikeluarin dulu sebelum meninggal kan. Jadi dia itu sebelum sempat dikeluarin karena itu dia yang tabrakan itu. Ya karena mungkin orang sekitar juga nggak tahu kalau dia pakai susu. Iya betul. Akhirnya dikuburin, ternyata dia malah gentayangan ke semuanya. Dan ternyata nenek-nenek itu tuh sebenarnya dia juga kata gitu. Jadi dulu itu dia bisa jadi nenek-nenek, kata dia, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Dan cewek yang pakai baju merah pun itu dia juga bang. Satu sosok ini berarti ya? Satu sosok, makanya jahat banget gitu kata si sosok ini. Jadi dia tuh masih kayak bikin orang tuh jangan secantik dia gitu. Pokoknya dia yang paling cantik lah kata dia gitu. Dan dia tuh nggak mau sampai tersaingi katanya. Bahkan tenan sebelah bang pernah kesurupan juga. Jadi kita lagi rame-ramenya nih, dia kesurupan bang tenan sebelah. Jadi otomatis rame dong, ngeliatin dong nih sosok apa gitu. Maksudnya dia kenapa nih gitu sampai teriak-teriak kata gitu. Itu bener. Ini outlet gua, di sampingnya outlet juga nih, toko roti juga, itu dia kesurupan lagi ngasirin. Sumpah ini bener-bener ini sosoknya kacau. Juga mungkin sosok yang sama. Sosok yang sama. Dia doang yang berani untuk nampil bener-bener nyata gitu. Anjir. Dan sampai detik ini tadi lu sempet bilang
di tempat itu masih sering kejadian mistis. Masih ada kejadian. Nah, buat kalian yang penasaran sama kejadian-kejadian terbaru yang ada di tempat itu, mungkin bisa mampir ke channelnya Sherly. Siapa tahu kapan-kapan lu pengen bikin konten itu bareng teman-teman kerja lu interview satu-satu ya kan? Iya, betul. Kalau bisa aja nanti itu bisa mampir ke channel si Sherly. Itu di mana, Sher? Channel lu, Sher? Diary Neng Sherly. Diary Neng Sherly. Oke. Podcast juga itu di situ ya? Iya, podcast, penelusuran juga gitu. Ada penelusuran juga lu? Ada. Wah, emang lu suka nyari-nyari setan sih. Tapi ketika ditampilin setan takut juga ya, Bang ya? Tapi lu ada rasa takut tapi kalau itu ya? Sebenarnya ada, Bang. Bang. juga banyak rasa takut ya. Iya. Takut juga sebenarnya ya. Tapi nyari ya? Iya. Habis gemes gimana ya? Iya. Jadi kalian mau, atau mungkin kalian mau tebak-tebak tempatnya itu di mana? Karena ya, boleh. Sherly itu kan samar-samar nih ya, tempatnya di mana. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram dia juga, DM, tebak-tebakan aja tempatnya di mana. Itu di mana, Sher? Instagram lu, Sher? Di Neng Sherly 92. Neng Sherly 92. Oke, jangan lupa di-follow dan di DM. Tebak lokasinya di mana. Karena kalau gue sih udah tahu karena Sherly udah sempat cerita tadi. Oke, dia di perkantoran, ya kan? Perkantoran di Jakarta Selatan. Iya, pusat kota ya. Cukup ramai tempatnya. Cukup ramai. Cuman banyak hantu di situ. Iya, karena kita nggak ada yang tahu sebelum bangunan itu dibangun itu dulunya apa. Kita nggak ada yang tahu ya. Itu. Bisa jadi itu kuburan. Aduh. Karena di channel gue satu lagi di Telusur itu ada, kita baru ngangkat tentang kontrakan, Sher. Kontrakan itu dulunya ternyata sebelum bangun kontrakan itu pemakaman umum. Waduh. Tapi sekarang udah terbengkalai sih. Itu udah sekitar 30 pintu kontrakan itu udah terbengkalai sekarang. Wah, itu serem banget. Jadi mampir juga ke tapi Telusur. ya, Bang ya. Iya. Aduh. Itu kan duit semua sebenarnya. Iya, betul. Oke, kita sudahi saja kayak podcast malam kali ini ya. Sher ya? Iya. Oke, sebelum gue closing, gue mau terima kasih banget nih sama Teguk yang udah sponsorin video kali ini. Jadi buat kalian yang rumahnya dekat outlet Teguk, langsung aja nih meluncur ke outlet Teguk terdekat dari kalian. Atau bisa melalui aplikasi ojek online, kalian bisa langsung order dan bisa santai-santai di rumah. Langsung order Teguk sekarang juga. Oke, Sher, sekali lagi makasih udah mampir di Lentera Malam. Sama-sama, Bang. Gua di Lentera Malam dan Sherly dari Diary Neng Sherly. Pamit. Bye.